Saya Octavia dari UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Harau. Saya Noprianti dari UPTD SDN 02 Kutu Tengah Simalanggang. Saya Retni Tepril dari UPTD SD Negeri 03 Kutu Tengah Simalanggang. Dan saya Restu Mutiara Sari dari UPTD SDN 01 Jombang Mengerti. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten 50 Kota akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Budala. Waalaikumsalam Bu Restu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Restu. Bu Restu gimana? Alhamdulillah baik juga Budala. Nah Budala, sebelum Ibu melakukan coaching, untuk tahap awal ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu? Ya, silakan Bu Restu. Oke Budala, nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai ya Bu, sesuai dengan rubrik dengan coaching. Seperti apakah Ibu nanti sudah melakukan coaching dengan alutsista atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga untuk menyesuaikan dengan prinsip coachingnya Bu, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Dola, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sekitar coaching yang akan Ibu lakukan. Boleh ya Bu? Ya, silakan Bu Restu. Ya, pertanyaan pertama ya Bu, yang saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu Dola? Iya Bu Restu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah kehadiran penuh ya Bu Restu ya, atau presensi, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Restu. Oke Bu Dola, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk observasi nanti? Ya, kompetensi yang mau saya kembangkan secara spesifik itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Restu. Baiklah, kemudian pertanyaan terakhir Ibu Dola, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini? Iya, dalam proses coaching kali ini saya ingin ya coaching saya itu nanti menemukan solusi dari masalahnya atau menemukan langkah-langkah yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya, seperti itu Bu Restu. Oke, terima kasih atas penjelasannya Ibu Dola. Demikian dulu observasi kali ini. Silakan Ibu melanjutkan coachingnya dan selamat mengikuti coachingnya ya Bu. Iya, terima kasih ya Bu Restu. Iya, saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dola. Apa kabar hari ini Bu Dola? Apakah Bu Dola ada waktu luang hari ini Bu? Selamat siang Bu Mira, alhamdulillah saya baik ya Bu ya. Iya Bu Mira, saya ada waktu luang sekarang, kebetulan tidak ada jadwal ya hari ini. Sebelumnya mohon maaf nih Bu Dola, sudah mengganggu waktu Ibu. Saya ini lagi punya masalah loh Bu. Rasanya kalau dipendam sendiri itu sulit sekali. Jadi saya butuh seseorang untuk bercerita mengenai masalah yang sedang saya hadapi Bu Dola. Oke, dengan senang hati ya Bu Mira ya. Nah, kira-kira ini percakapan kita ini apa nih targetnya Bu Mira? Kira-kira apa tujuannya? Oh ya Bu Dola, saya nanti mengharapkan nantinya saya dari Bu Dola bisa bersama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oke, baiklah Bu Mira, bisa diceritakan sedikit ke saya masalahnya seperti apa Bu Mira? Baik Bu Dola. Oke. Jadi situasinya seperti ini Bu Dola. Saya ini ada masalah dengan murid saya di kelas. Murid di kelas itu adalah murid dengan tingkat kemampuan tiap anak itu bervariasi, sehingga sulit bagi saya untuk merancang metode pengajaran yang efektif untuk semua murid saya Bu. Karena hal tersebut kadang proses pembelajaran di kelas jadi kacau balau. Jujur ya Bu,
saya merasa kewalahan sekali akhir-akhir ini dan menghadapi mereka, Bu. Kadang mereka membuat saya kesal dengan sering bertengkar dan sesama temannya tanpa alasan yang jelas di jam pembelajaran, Bu. Fokus mereka itu benar-benar tipis sekali, Bu. 5 menit saja mereka bisa fokus, itu merupakan hal yang sangat berharga bagi saya, Bu Dola. Pernah waktu itu, Bu Dola, hari Jumat kemarin, saya ceramah itu 1 jam ke mereka, Bu. Karena mereka selalu membuat masalah dan tidak bisa memperhatikan saya. Padahal saya juga sudah mengingatkan kesepakatan kelas yang kami buat bahwa mereka sudah melanggar kesepakatan tentang menghargai sesama teman. Tapi tetap saja mereka melanggar kesepakatan itu, Bu. Seperti itu kira-kira permasalahan yang saya hadapi, Bu Dola. Oke, Bu Mira. Jadi kalau boleh saya garis bawahi ya Bu Mira ya, permasalahan Bu Mira itu adalah kesulitan dalam menentukan metode pengajaran yang tepat ya buat murid Bu Mira ya. Kemudian karena metode pembelajaran yang tidak tepat itu anak-anak jadi tidak termotivasi belajarnya, seperti itu ya Bu Mira. Iya, Bu Dola, tepat sekali begitu, Bu Dola. Oke. Nah, Bu Mira, apakah Bu Mira tahu kira-kira apa ya yang mempengaruhi hal tersebut sehingga mereka tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang Bu Mira lakukan? Ya, Bu Dola, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, Bu Dola, saya merasa mereka itu tidak tertarik dengan metode pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Karena memang sulit bagi saya ini, Bu, untuk menetapkan metode mengajar seperti apa yang harus saya lakukan, menimbang tingkat kemampuan yang berbeda-beda tersebut, Bu Dola. Oke, baiklah Bu Mira. Nah, kira-kira nih Bu ya, situasi seperti apa sih yang Bu Mira inginkan? Yang situasi idealnya seperti apa yang Bu Mira inginkan seperti itu? Situasi yang saya inginkan mungkin sama ya, Bu, dengan guru-guru yang lainnya. Saya menginginkan suasana kelas yang tenang dan teratur. Dari murid-murid di kelas saya itu mau terlibat aktif dalam pembelajaran, begitu, Bu Dola. Iya, itu adalah harapan kita sebagai pendidik ya Bu ya, dan juga itu harapan saya juga mungkin ya sebagai pendidik, di mana anak kita itu bisa fokus dalam pembelajaran yang kita lakukan. Nah, kira-kira nih Bu Mira ya, rencana apa yang Bu Mira lakukan untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut? Ya, Bu Dola, karena saya merasa masih belum menggunakan metode pembelajaran yang tepat ya, maka mungkin saya perlu melakukan asesmen lagi untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid saya, Bu, sehingga saya dapat merancang kembali rencana pembelajaran saya yang lebih tepat untuk mereka. Terus saya juga akan mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, dan menggunakan berbagai macam media agar mereka tertarik. Sepertinya karena mereka suka bermain-main dalam belajar nih ya, Bu. Saya juga akan mencoba melakukan teknik belajar sambil bermain, Bu. Mungkin dengan melakukan berbagai macam games atau media interaktif. Mungkin begitu, Bu Dola. Iya, bagus sekali ya rencana yang mau Bu Mira lakukan. Nah, kira-kira ya Bu, apa langkah-langkah yang akan Bu Mira lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Baik, Bu Dola, saya akan menyiapkan lembar asesmen dan saya juga akan mulai mengamati perilaku murid saya lagi, Bu. Saya akan mencari tahu juga hal apa yang menyebabkan fokus anak itu terganggu. Terus saya juga akan menyiapkan kartu aktivitas yang menunjukkan urutan kegiatan dari pagi hingga siang hari untuk membantu mereka. Seterusnya saya juga akan menyiapkan ruangan kelas yang menyenangkan agar mereka merasa nyaman belajar di kelas. Saya akan menerapkan disiplin positif dan akan membimbing interaksi sosial anak-anak, Bu. Terutama ketika muncul konflik atau kesalahpahaman. Jadi saya juga akan menerapkan teknik stop untuk membuat mereka fokus kembali, Bu Dola. Oke, luar biasa sekali ya Bu Mira ya. Baiklah, kira-kira ya Bu Mira ya,
Bu Dira butuh dukungan tidak untuk merancang rencana pembelajaran yang akan Bu Dira lakukan ini? Oh, tentu saja iya ya Bu Dola, karena saya sebagai pendidik ini masih banyak kekurangan ya. Yang pertama tentu saya memerlukan dukungan dari kepala sekolah, kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya untuk berefleksi dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi di dalam kelas Bu. Dan bagaimana membuat rencana pembelajaran yang baik di kelas. Nah, nanti kemudian saya akan melibatkan orang tua untuk berkolaborasi bersama-sama dalam menerapkan disiplin positif sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai, dan yang terpenting adalah dukungan dari dalam diri saya sendiri Bu Dola. Jadi saya harus memiliki komitmen untuk selalu konsisten dalam melakukan apa yang sudah saya rencanakan tersebut Bu Dola. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Bu Dira ya. Memang dukungan yang sangat penting itu adalah dukungan dari diri kita sendiri ya Bu ya, agar Bu Dira dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan Ibu. Nah, jadi Bu, menurut saya rencana yang akan Ibu lakukan itu sangat bagus sekali ya Bu Dira ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Dira melakukan rencana aksi ini? Ya Bu Dola, saya akan mulai melakukan rencana saya pada pembelajaran selanjutnya Bu. Mungkin minggu depan Bu Dola, dan saya akan melibatkan semua murid saya nantinya untuk terlibat aktif dalam pembelajaran saya dengan strategi baru yang akan saya lakukan, serta saya juga akan melibatkan orang tua murid dalam hal ini Bu Dola. Oke, baiklah Bu Dira ya. Kira-kira nih setelah melakukan percakapan dengan saya, apakah Bu Dira sudah menemukan solusinya? Iya Bu Dola, dengan perbincangan kita kali ini, saya menemukan gambaran solusi yang akan saya lakukan ke depannya untuk permasalahan saya Bu Dola, sehingga saya dapat melakukan sebuah tindakan yang tepat yang akan membuat pembelajaran saya tersebut lebih berkualitas dan menyenangkan Bu Dola. Iya, tentunya itu harapan kita semua ya sebagai pendidik ya Bu ya. Ya, Bu. Baiklah Bu Dira, kira-kira ada lagi masalah yang mau Bu Dira bagi dengan saya? Saya kira sudah cukup ya Bu Dola. Saya sudah mendapatkan gambaran solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih banyak Bu Dola, dan karena sudah meluangkan waktu bagi saya Bu Dola. Oke, sama-sama Bu Dira. Mungkin lain waktu kita bisa lagi ngobrol-ngobrol ya Bu Dira ya. Kalau misalnya ada masalah jangan sungkan ya Bu Dira ya untuk berbagi dengan saya. Iya Bu Dola, makasih banyak ya Bu Dola. Sama Bu Dira. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Dola. Assalamualaikum Bu Dola. Waalaikumsalam Bu Restu. Bu Dola sudah melakukan coaching dengan Ibu Dira kan? Iya Bu Restu. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal lagi pasca observasi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya Bu Restu, jadi dalam praktek coaching tadi dengan Bu Dira ya Bu, saya merasa sudah melakukan coaching itu dengan alur tirta ya Bu Restu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian juga rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya juga sudah menggali potensi dari coaching saya tersebut ya Bu Restu ya, untuk mencari langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Bu Restu. Oke Bu Dola, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang tadi Ibu Dola lakukan sudah berjalan dengan baik, dan juga proses coachingnya sudah memenuhi alur tirta. Dan Bu Dola juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nira, sehingga Ibu Nira bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu Dola. Kemudian pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan penutup kita, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Dola kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan? Iya Bu Restu. Jadi saya itu ingin lebih memahami lagi mengenai alur tirta ini ya Bu Restu ya, sehingga saya nantinya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Seperti itu Bu Restu.
Oke, baiklah Ibu Dola, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Amin, amin. Demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih Ibu Dola. Oke, Terima kasih selamat ya sudah melakukan coaching yang baik hari ini. Yang kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak. Assalamualaikum Bu Restu. Waalaikumsalam Ibu Refni. Apa kabarnya hari ini Bu Restu? Alhamdulillah sehat Ibu Refni. Ibu Refni gimana? Alhamdulillah juga sehat Bu Restu. Nah Bu Restu, sebelum kita melakukan coaching hari ini, untuk tahap awal ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada Ibu Restu. Boleh ya Bu? Boleh sekali Ibu. Silakan Bu. Oke Bu Restu, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai ya Bu, sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nanti saya akan mengamati seperti apa kegiatan coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah memakai alur tirta atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu ajukan kepada coachingnya. Nah Bu, jangan lupa juga untuk menyesuaikan dengan prinsip coachingnya ya Bu. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Restu, ada beberapa hal nih yang mau saya tanyakan pada Bu Restu kaitan coaching yang akan Ibu lakukan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang akan Ibu kembangkan kompetensi pada kegiatan coaching kali ini? Baiklah Ibu Refni, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Nah ya oke Bu Restu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi pada saat ini? Baiklah Ibu Refni, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Bu Restu, kemudian untuk pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi nantinya dari permasalahannya sendiri atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Seperti itu Ibu Refni. Oh ya, oke baik Bu Restu. Demikian dulu ya Bu Restu para observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee pada hari ini. Ya baik Ibu. Nah, terima kasih untuk kesempatannya Bu Restu. Baik, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Nofri, apa kabar? Sehat Ibu? Waalaikumsalam Bu Restu. Kabar baik dan sehat Bu Restu. Bu Restu apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah Bu, saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati kelihatannya Ibu tidak bersemangat hari ini. Kalau boleh tahu, apakah ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu Restu punya waktu? Mohon maaf loh Bu Restu jika mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu Bu, jangan sungkan Ibu. Ibu tidak mengganggu kok. Ya Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Restu sebelumnya. Jadi begini Bu Restu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman, kepikiran terus, gak bisa tenang. Jadi apa saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Iya, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya ini kepada Ibu Restu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang Ibu ingin dapatkan dari pembicaraan kita? Di sini saya juga menginginkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu Restu. Ya, semoga
kita bisa nanti mendapatkan pemecahan masalahnya ya Bu. Iya Bu Restu. Silakan apa yang ingin Ibu ceritakan, silakan diceritakan. Begini nih Bu Restu, saya merasa kurang bersemangat dalam belajar di sekolah karena siswa saya itu kurang aktif dalam belajar. Misalnya Bu Restu, pada waktu pembelajaran itu siswa saya pada waktu kerja kelompok misalnya kan, kami sedang anak-anak tersebut sedang bekerja kelompok, tetapi ada 2 atau 3 orang anak yang mereka diam saja di tempatnya, tidak mau untuk ikut bergabung dengan teman-temannya. Sementara sudah saya pancing-pancing, sudah saya cari bagaimana cara supaya dia bisa berperan aktif, namun sampai saat ini masih sedikit sekali perubahannya Bu Restu. Kalau boleh tahu bagaimana sekarang keaktifan murid Ibu selama belajar? Seperti apa murid Ibu itu aktifnya? Kalau keaktifannya selama belajar untuk beberapa orang siswa sudah aktif dalam proses pembelajaran. Namun yang seperti yang saya sampaikan tadi, masih ada beberapa orang siswa lagi yang sulit sekali untuk diajak aktif dalam kerja kelompok. Bahkan dia mau sendiri. Nah, sendiri saja di tempatnya sudah diajak oleh temannya, dia juga tidak mau. Nah, begitu Bu Restu. Kalau boleh tahu Ibu, apa harapan Ibu mengenai keaktifan siswa ini? Harapan saya Bu Restu untuk keaktifan siswa ini adalah saya ingin siswa saya tersebut semuanya satu kelas itu bisa berperan aktif dalam segala kegiatan Bu Restu. Kemudian selama ini apakah usaha yang sudah Ibu lakukan untuk memancing keaktifan semua siswa itu? Ya, selama ini saya memancing keaktifan siswa saya itu mulai dari saya pagi sebelum baru awal datang ke sekolah itu saya sudah menuntut siswa saya untuk aktif. Contohnya di sana adalah pada saat siswa saya itu datang ke sekolah, dia mengisi itu yang namanya absen dengan menggunakan stick S. Kemudian bagi siswa saya yang pertama kali datang, maka dia nanti akan menyiapkan di depan kelas. Juga waktu pembacaan doa, anak tersebutlah nanti yang memimpin doa. Kemudian waktu kerja kelompok, waktu anak-anak tersebut kerja kelompok, saya juga meminta peserta didik saya itu supaya aktif dalam bertanya, aktif menanggapi pertanyaan temannya, dan juga ikut berpartisipasi dalam kelompok. Itu yang saya lakukan. Kemudian waktu setelah selesai bekerja itu dia akan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya juga menuntut siswa saya itu semuanya supaya bisa memberikan pertanyaan kepada teman-temannya dan juga bisa menanggapi dari hasil pertanyaan yang sudah diberikan oleh temannya tadi. Begitu Bu Restu. Oh, baik, saya bisa menangkap apa yang Ibu lakukan. Setelah Ibu melakukan itu, bagaimana keaktifan siswa yang Ibu perhatikan? Ya seperti yang saya katakan tadi ya Bu Restu, masih ada beberapa orang siswa saya yang belum juga bisa aktif dan bahkan disuruh maju ke depan saja susah Bu Restu. Kalau saya kenapa tidak mau maju ke depan, saya tanya, dia hanya senyum saja, tidak ada mengeluarkan pendapatnya, hanya senyum dan diam saja. Begitu Bu Restu. Selanjutnya, apa rencana Ibu ke depannya untuk meningkatkan keaktifan siswa Ibu tersebut? Rencana saya ke depannya untuk mengaktifkan siswa saya ini, mungkin yang pertama saya akan berkolaborasi dengan wali murid saya, menyampaikan masalah ini kepada wali murid dan berkolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat, dan mungkin juga akan saya sampaikan masalah ini kepada kepala sekolah, bagaimana solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah saya ini. Kalau boleh tahu, apakah media atau strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Mungkin dalam proses pembelajaran, biar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Mungkin dalam proses pembelajaran itu nanti saya akan menggunakan media yang bervariasi, atau media, strategi, metode, model pembelajaran yang bervariasi, sehingga mungkin semua murid saya itu bisa terlayani, sehingga mereka bisa berperan aktif dalam kelompok, sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Begitu Bu. Oke, saya sudah menangkap penjelasan Ibu. Lalu tadi sudah disinggung, apakah masih ada pihak kolaborasi Ibu yang lain yang akan Ibu
berkolaborasi? Ya mungkin yang akan saya bawa berkolaborasi itu seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu Restu. Pertama tentu saya wali murid dulu, berkolaborasi dengan wali murid, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan juga meminta pendapat dari kepala sekolah. Alhamdulillah, sepanjang penjelasan Ibu tadi, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah sudah membaik? Perasaan saya sekarang sudah mulai agak tenang kira-kira, Bu Restu, karena saya sudah bisa menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan atau solusi dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang. Dan mudah-mudahan ke depannya nanti anak saya bisa berperan aktif semuanya, begitu Bu Restu. Alhamdulillah. Jadi apa yang Ibu harapkan semoga terwujud ya Bu. Iya, Dan Bu. siapa yang Ibu butuh dukungannya bisa diajak berkolaborasi demi terwujudnya tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan yang kita harapkan bersama. Iya, Bu Restu. Alhamdulillah, maka Ibu sudah merasa lega sekarang? Alhamdulillah Bu Restu, sekarang saya karena semua unik-unik saya keluarkan sama Bu Restu, dan juga saya sudah menemukan solusi dalam masalah tersebut, apa langkah-langkah yang akan saya laksanakan, dan sekarang perasaan saya sudah mulai lega Bu Restu. Alhamdulillah, saya juga banyak belajar dengan Ibu, kita berkolaborasi. Saya juga belajar dengan apa yang akan Ibu rencanakan tadi. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu harapkan dan kita harapkan bersama terwujud nantinya. Amin ya robbal alamin. Kalau ada masalah lagi, kita jangan suka-suka Ibu, kita akan berkolaborasi. Saya belajar, Ibu pun belajar. Iya Bu Restu, nanti kalau seandainya ada masalah saya akan hubungi Bu Restu Iya. lagi ya, biar bisa kita berdua Iya, bisa sama-sama kita sharing berbagi masalahnya. Ya Iya, Bu, sama-sama. sama-sama kita carikan solusinya. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sama. Bu Restu tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Ien ya. Iya Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu Restu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baiklah Ibu Refni, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur filter dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kemampuan coaching untuk menceritakan masalahnya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya Bu. Oke Bu Restu, menurut saya sebagai observer ya Bu Restu, proses coaching tadi antara Ibu dengan Ibu Ien sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alur coachingnya sudah mengikuti alur tirta, dan juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu Restu. Jadi untuk pertanyaan terakhir, sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Restu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Bu Restu lakukan? Baik Ibu Refni, kompetensi yang ingin saya lakukan dan ingin memahami lagi yaitu alur tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi nantinya. Nah, demikian observasi kita hari ini ya Bu Restu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih Bu Restu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Nira. Waalaikumsalam Bu Yen. Apa kabarnya Bu Nira? Alhamdulillah sehat. Bu Yen sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga sehat Bu Nira. Bu Nira, sebelum kita melakukan coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan dulu bersama. Yang pertama adalah untuk coaching hari ini tentu kita menentukan dulu rubrik penilaiannya kita hari ini. Kemudian juga dari coaching ini, apakah coaching kita ini sudah berjalan sesuai alur tirta atau belum, dan juga mengajukan bagaimana caranya coach mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Dan juga di sini kita juga menentukan bagaimana pula coach menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach nantinya.
Kemudian juga dalam coaching ini tentu kita memperhatikan prinsip coaching. Yang pertama, prinsip coaching tentunya adalah kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Nira adalah kompetensi apa yang ingin Bu Nira kembangkan dalam melakukan coaching ini? Baik Bu Yen, kompetensi yang ingin saya kembangkan pertama adalah kehadiran penuh, Iya. mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu Yen. Iya, begitu ya Bu Nira ya, yang Iya. kami Bu Nira ambil ya. Kemudian dari yang semuanya itu, yang ketiga tiga itu berarti ya Bu Nira. Iya, Bu. Dari yang ketiga itu apa yang akan spesifiknya yang akan Bu Nira kembangkan? Oke, mungkin saya mendengarkannya itu mendengarkan aktif Bu Yen dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu Bu Nira. Nah kalau seperti itu apa kira-kira indikator atau bagaimana cara indikator yang Bu Nira inginkan dalam kegiatan coaching kita ini? Nah, begini Bu, nanti saya menginginkan coach saya ini dapat menemukan langkah-langkah di dalam penyelesaian masalah yang dihadapinya, begitu Bu Yen. Oh begitu. Nah mungkin demikian dulu pra observasi kita hari ini ya Bu Nira. Iya, Silakan Bu Bu Nira melakukan coaching terhadap coach Bu Nira. Ya, Bu Terima Yen. kasih, Ya, Bu Nira. sama-sama, Bu Yen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Restu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nira. Alhamdulillah senang sekali hari ini berjumpa dengan Bu Restu. Bu Restu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu Nira gimana? Alhamdulillah juga sehat, Bu Restu. Bu Restu, bagaimana hari ini? Saya perhatikan Ibu kelihatan tidak bersemangat dan tidak seceria biasanya nih. Itulah Bu Nira, saya memang ada sedikit masalah yang akan saya ceritakan. Apakah Ibu ada waktu, Ibu? Mohon maaf kalau Ibu bisa mengganggu waktu Ibu. Ya, insya Allah saya ada waktu Bu Restu dan jangan sungkan ya, Ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Ibu. Jadi begini Bu, saya bingung dengan kondisi pembelajaran di kelas saya. Murid-murid ketika pembelajaran tidak fokus dan tidak antusias dalam pembelajaran. Karena tidak fokus dan tidak antusias waktu penilaian formatif itu, nilai anak-anak malah rendah sekali rata-ratanya. Itu yang bikin saya bingung Ibu. Oh begitu ya Bu Restu. Nah, jadi saat ini Bu Restu merasa murid-muridnya tidak fokus, tidak antusias dalam pembelajaran bersama Ibu Restu, sehingga nilai-nilainya jelek, seperti itu ya Bu Restu. Iya seperti itu, benar sekali Ibu Nira. Oh begitu. Oke Bu Restu, mungkin waktu kita pendek nih ya, karena ada beberapa kegiatan. Nah, Bu Restu ingin mendapatkan apa nih setelah kita berbincang-bincang nantinya? Jadi setelah berbincang-bincang ini saya mengharapkan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya pikirkan sekarang ini Ibu. Baik Bu Restu, berarti mencari solusi ya, supaya muridnya fokus dan antusias pada pembelajaran bersama Ibu Restu. Begitu Bu Restu? Iya Bu Nira. Supaya mereka fokus. Nah jadi kemarin itu pikiran saya waktu pelajaran supaya mereka fokus, saya sudah mengajarkan dengan menggunakan PowerPoint, menjelaskan materi menggunakan contoh-contoh materi tersebut. Tapi ketika saya lihat anak-anak atau murid yang saya ajarkan itu merasa kok bosan, terus tidak memperhatikan, dan endingnya malah murid-murid tersebut nilainya tidak memuaskan Bu Nira. Oh jadi begitu. Nah padahal ini Bu Restu sudah menggunakan PowerPoint, sudah menjelaskan, sudah memberikan contoh, tapi menurut Bu Restu ada saja anak-anak yang masih saja ada anak-anak yang tidak memahami, tidak fokus dalam pembelajaran. Padahal Bu Restu sudah berusaha nih ya, tetapi masih saja ada yang belum paham dengan materi pembelajaran. Begitu Bu Restu? Iya Bu, menurut saya murid-murid yang fokus, murid yang antusias itu kan pasti akan memperhatikan pembelajaran.
terus akan ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran, dan akhirnya nanti mereka bisa memahami pelajaran jelas. Jadi menurut saya seperti itu, Bu Nira. Oh, jadi menurut Bu Restu, anak-anak idealnya bisa memperhatikan, ikut berperan aktif dalam kegiatan, lalu mereka juga memahami materi dengan jelas, begitu Bu Restu? Nah, jadi idealnya murid yang fokus, antusias seperti itu ya Bu. Apakah benar begitu Bu Restu? Iya, idealnya seperti itu, benar sekali Bu Nira. Jadi anak-anak yang paham itu harus seperti itu. Anak-anak yang jelas itu seperti apa ya, yang Ibu jelaskan tadi. Nah, benar begitu Bu Restu? Iya Bu. Kalau saya amati Bu, saya rasakan mungkin beberapa pada level 5. Memang ada beberapa Tinggal cek. kamu lah coba isi idealnya begitu kan lah mereka Oh, ini bisa keren. Lihat kebaca. Belakang. Nah, Lanjut aja lah, biar kepotong ya. Nah, Ya, itu dulu Kak. iya begitu sih idealnya. Ya begitu sih idealnya, kalau mereka paham, fokus dan antusias itu seharusnya seperti itu Bu Nira. Oh, oke. Nah, menurut Bu Restu nih, kalau murid-murid itu ada di level seperti tadi, sudah paham, sudah bisa fokus, itu berarti ada di level 10. Nah, jadi bagi anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias dan tidak memahami materi, berada pada level 1. Nah, jadi yang paham di level 10, yang belum di level 1, begitu Bu? Ya. Nah, jadi menurut Bu Restu nih ya, murid-murid Ibu Restu di saat ini berada di kelas Ibu, berada pada level berapa Bu? Kalau saya perhatikan Bu, mungkin berada pada level 5. Memang ada beberapa murid yang fokus, bisa memahami materi, tapi juga ada yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias, dan akhirnya mereka tidak memahami materi pembelajaran saya Bu. Kira-kira sih itu Bu, berada di level 5 menurut saya Bu, separuh dari maksimalnya. Oh, oke. Jadi menurut Bu Restu, murid-murid Bu Restu berada di level 5 ya? Iya Bu. Nah, untuk memahami bisa fokus, bisa antusias dan memahami materi-materi, apakah ada kemungkinan murid-murid Bu Restu itu akan berada di level 10? Menurut Bu Restu bagaimana? Kalau menurut saya kemungkinannya masih ada ya Bu. Saya yakin bisa di level 10 ketika anak itu fokus dan antusias mengerjakan, memperhatikan materi yang saya ajarkan. Tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin dari level 5 ini saya naikkan saja jadi 8 dulu Bu. Karena menurut saya perlu proses untuk fokus dan antusias itu Bu. Oh, oke Bu. Jadi kalau untuk level 10 berarti anak-anak yang sudah paham. Sedangkan untuk yang level 8 berarti untuk yang fokus dan antusias ya Bu Iya Restu. Bu, iya Bu. Nah, jadi menurut Bu Restu nih, apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk membuat murid-murid Bu Restu yang tadinya berada di level 5 supaya berada di level yang bisa memahami materi, fokus dan antusias. Itu bagaimana ya Bu Restu? Kalau masalah itu saya masih bingung Bu Nira, tapi sempat kepikiran saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan pelajar murid, seperti yang saya pelajari ketika mengikuti pendidikan guru penggerak kemarin Ibu. Oh gitu ya. Oke, bagus sekali idenya Bu Restu. Sekalian mengimplementasikan kurikulum merdeka ya Bu. Iya Bu. Jadi sekalian menerapkan ilmu yang sudah Ibu dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Nah, jadi rencana aksinya bagaimana nih Bu dalam mengimplementasikan tadi Bu? Nah, tadi rencananya saya mau membuat pembelajaran diferensiasi. Kebetulan di awal semester kemarin saya sudah melakukan asesmen diagnostik Bu, dan asesmen diagnostik non kognitif khususnya gaya belajar murid. Nah, saya sudah menganalisis ternyata murid di kelas saya tersebut ada gaya belajar kinestetik, terus ada visual dan audio visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, bisa proses, dan mungkin tugas berupa produk
itu juga bisa Ibu. Wah, bagus sekali itu ya Bu Restu. Nah, lalu bagaimana sih dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang konten, proses, dan produk itu di dalam pembelajaran Ibu nantinya? Nah, begini Bu, mungkin seperti yang saya rencanakan aksi nyata saya nantinya untuk diferensiasi konten sama produk, saya akan menyiapkan bahan ajar, terus menyiapkan aktivitas yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar murid. Misalnya, kalau yang kinestetik, saya mau siapkan beberapa kegiatan. Lalu untuk gaya belajar auditori, saya mau siapkan lembar bacaan. Kalau gaya belajar visual, saya akan menyiapkan video tentang materi-materi tersebut. Nah, setelah itu saya akan memberikan penilaian dengan menugaskan murid-murid itu di dalam bentuk video atau teks atau cerita bergambar. Wah, menarik sekali nih Bu Restu. Dengan langkah-langkah tadi, menurut Bu Restu nih, apa ukuran keberhasilan rencana Ibu tadi? Keberhasilan dari rencana saya itu ukurannya adalah murid-murid saya bisa menjadi fokus dan antusias, terus akhirnya memahami materi dengan baik, dan penilaiannya juga tidak monoton Bu. Biasanya saya membuat penilaian itu mengerjakan soal pilihan ganda. Nah, ini tugasnya bervariasi sehingga dengan apa yang mereka minati. Jadi menuntut siswa untuk kreatif Bu. Waduh, itu rencana sungguh luar biasa nih ya Bu Restu. Nah, sekarang apakah menurut Bu Restu ada kendala dalam menerapkan rencana itu Bu Restu? Nah, mungkin kendalanya itu saya perlu waktu Bu, waktu untuk menyiapkan media-media yang harus sesuai dengan gaya belajar murid. Untuk itu saya belum saya juga butuh teman Bu, teman guru untuk yang bisa diwawancarai waktu kegiatan Bu. Nah, oke. Bu Restu sudah menceritakan banyak sekali nih ya. Kira-kira butuh waktu berapa nih Bu untuk mempersiapkan media-media yang akan Ibu gunakan? Untuk media modul ajar dan KPD itu mungkin saya membutuhkan waktu 2-3 hari Ibu. Oke. Untuk mempersiapkan itu, apakah ada seseorang yang mungkin bisa membantu Ibu untuk menyiapkan pembelajaran itu Bu? Iya, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman lainnya dan kepala sekolah juga saya akan berkolaborasi Ibu. Ya, baik Bu. Kira-kira kapan nih Bu Restu mau menerapkannya di kelas? Insya Allah segera mungkin Ibu saya akan menerapkannya. Ya, baik Bu Restu. Nah, kita sudah memperbanyak nih ya Bu. Apa yang Ibu dapatkan di sepanjang pembicaraan kita tadi Bu? Alhamdulillah, segala beban yang saya pikirkan selama ini sudah lega rasanya Ibu. Setelah bercerita dengan Ibu, semua permasalahan yang saya hadapi telah mencapai solusinya. Terima kasih banyak Ibu Nira. Oke, bagus sekali ya Bu Restu. Ya, Bu. Akhirnya Bu Restu sudah menemukan solusi untuk permasalahan Bu Restu. Tetap semangat untuk selalu belajar dan sukses selalu ya Bu Restu. Iya, terima kasih banyak Bu sudah mengganggu waktu Ibu. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Restu. Iya, terima kasih. Bu Nira sudah melakukan coaching ya dengan Bu Restu. Iya Bu, benar. Nah, sebelum melakukan penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Bu Nira sebelum kita menutup coaching ini. Baik Bu, silakan. Untuk yang pertama, apa sajakah yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian tujuan dari coaching tadi? Baik Bu, di kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi terhadap masalah tersebut Bu. Oke Bu Nira, menurut saya juga saya sebagai observer pada proses coaching yang Bu Nira lakukan bersama Bu Restu tadi sudah berjalan dengan baik, itu saya lihat. Kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta.
Dan juga tadi sudah coachnya sudah berusaha untuk menggali permasalahan-permasalahan yang ada pada coaching. Dan juga coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dia bisa menggali coaching untuk lebih baik sehingga dapat menemukan jalan keluar untuk permasalahannya. Dan tadi juga coaching yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses aktif, yang ketiga dan yang ketiganya adalah meningkatkan potensi. Nah, kemudian prinsip coaching yang telah Bu Nira lakukan pada kompetensinya seperti apa? Di kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah dengan cara memahami lagi proses kita, Bu, sehingga saya lebih dapat melakukan proses coaching menjadi lebih baik lagi, Bu. Iya ya, mudah-mudahan ke depannya ya Bu Nira kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam melakukan coachingnya. Kemudian ya demikian dulu ya observasi kita hari ini. Mudah-mudahan Bu Nira nanti bisa dengan saya nanti bisa berkolaborasi lagi tentang masalah coaching ini. Baik, Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Iya, mungkin sekian dulu ya Bu Nira. Iya, Kita Bu. cukupkan Iya. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu.